Ya, video pembelajaran pertama di semester 2, kita masuk ke bab 2, yaitu vektor. Subbab pertama adalah pengenalan vektor. Setelah melihat video ini, saya harap kalian bisa menjelaskan pengertian vektor. Yang kedua, memahami jenis-jenis vektor. Yang ketiga, kalian bisa menentukan penyelesaian permasalahan operasi vektor. Nah, di sini sebelum mengetahui apa itu vektor, kita cek. Kalian tentu sudah tidak asing lagi ya dengan petunjuk arah. Petunjuk arah ada dimanapun. Di sini kalian lihat petunjuk arah ada arah. Dan di sini selain arah, dia ada menunjukkan berapa panjang. Kalau kita bahas di matematika, berapa panjang atau berapa jarak untuk sampai ke sana. Contohnya di sini. Untuk ke Tugu, dia ke arah sana sejauh 750 meter. Sementara untuk ke Monumen Jogja Kembali, dia juga ke arah yang sama dengan Tugu, tapi jaraknya 4,6 km. Dan di sini ada yang ke Keraton, Malioboro, dan yang lain sebagainya. Ada arah dan ada berapa jaraknya. Selain itu di sini kalian lihat ada pemain lempar lembing dan ada pemanah. Untuk bisa melempar lembing tentu kita harus tahu melempar ke arah mana. Apakah lurus ataukah sedikit miring ke arah kanan atau ke kiri. Kita harus punya tujuan arahnya. Untuk panah juga. Nah, inilah vektor. Jadi di sini besaran fisis itu ada dua. Yang pertama skalar, yang kedua vektor. Skalar itu hanya punya besar. Besar itu dinyatakan dalam bilangan. Contohnya waktu 30 menit. Hanya besar saja, waktunya tidak punya arah. 30 menit ke arah utara, selatan, tidak ada. Tapi kalau misalkan vektor, vektor di sini punya besar dan arah. Punya besar dan arah. Di sini dalam fisika ada kecepatan, gaya, dan yang lain sebagainya. Kalau geometris, vektor ini dinyatakan dalam ruas garis yang punya tanda panah atau punya arah. Jadi di sini kita akan pelajari besaran yang punya besar atau jarak atau panjang dan punya arah. Di sini secara geometris ini vektor. Di sini kita lihat ada ujung panah diki. Kita lihat P di sini namanya pangkal yang tidak ada arahnya. Pangkal. Sementara yang ada arahnya di sini namanya ujung vektor. Tanda panah di sini namanya arah. Notasinya di sini PQ dikasih tanda panah di atasnya. Ini simbol vektor. Artinya dari P ke Q. Atau bisa juga hanya tanda garis di atas tanpa panah. PQ. Seperti ini. Bisa juga dia berupa satu huruf. Satu huruf dia menyatakan dengan titik pusat, contohnya OP. Nanti kita pelajari OP, bisa ditulis P. OA bisa ditulis A, dan lain sebagainya. Jadi selain dengan tanda panah di atas atau tanda garis di atas, ada juga yang referensi menuliskannya tebal atau miring, tapi saya tidak gunakan simbol itu di sini karena terlalu ambigu dengan yang lainnya. Jadi kita gunakan dua simbol yang di sini ya. Bisa dengan yang atasnya panah atau atasnya garis. Itu namanya vektor. Sementara panjang. Panjang di sini simbolnya adalah nama vektornya dikasih tanda mutlak. Nama vektornya dikasih tanda mutlak. Atau kalau misalkan tidak ada garisnya di sini boleh, bisa. Di sini dikasih tanda mutlak. Artinya panjang vektor. Contohnya di sini, jenis-jenis vektor. Di sini ada dari O titik pusat di bidang koordinat ke P, atau bisa kita tulis vektor P.
Kalau ada yang namanya faktor 0, faktor 0 itu dia panjangnya 0. Kalau dari sini kan kita lihat dari O ke P, dia ke arah kanan 2, ke arah atas 2, dia tidak 0. Tapi kalau P tetap di P, atau misalkan di sini OP kemudian ke O lagi, artinya 0. Kalau dalam fisika, kita tidak punya jarak kalau kita di rumah saja, seperti itu. Sementara ada yang namanya faktor satuan. Faktor satuan di sini dia panjangnya 1. Ada notasi sendiri untuk faktor satuan. Misalkan faktor satuan dari P, simbolnya adalah EP. Maka jika kita mencari faktor P adalah EP kali panjang P. Faktor satuan dari P kali panjang P. Di sini namanya faktor satuan. Kemudian ada kesamaan antara dua vektor. Definisinya, dua vektor dikatakan sama jika panjang dan arahnya sama. Panjang dan arahnya sama. Sekali lagi di sini. Kita lihat P, di sini panjangnya ke kanan 2, ke atas 2. Arahnya ke atas di sini. Apakah ada yang sama? Di sini ternyata dia tidak sama ya. Kita cek ada faktor A. Nah, di sini. Ke kanan 3, ke atas 2. Arahnya ke atas. Di sini ada faktor CD. Di sini ke kanan 3, ke atas 2. Nah, di sini panjangnya sama, arahnya sama, maka AB sama dengan CD. Lalu bagaimana dengan faktor ini? Dia namanya sama-sama AB, tapi penulisannya bagaimana? Ingat penulisan faktor dari ujung, dari pangkal ke ujung. Saya ulangi, penulisan faktor dari pangkal ke ujung. Maka di sini BA. Apakah BA sama dengan AB? Tidak. Tapi BA di sini sama dengan negatif AB. AB sama dengan negatif BA. Kenapa panjangnya sama tapi arahnya berlawanan? Kalau arahnya berlawanan seperti ini, maka AB sama dengan negatif BA. Bisa dipahami ya? Selanjutnya operasi vektor. Di sini saya akan bahas yang ketiga ini dulu. Untuk dua yang lainnya kita bahas pertemuan selanjutnya. Yang pertama, perkalian vektor dengan skalar. Di sini vektor C itu bisa merupakan hasil perkalian K skalar dengan vektor A. Catatannya di sini, jika K-nya positif, maka C-nya akan searah dengan A. Tapi kalau K-nya negatif, maka C akan berlawanan dengan A. Sama seperti penjelasan tadi ya, kalau ada negatifnya artinya dia arahnya berlawanan, seperti itu. Di sini contohnya ada K sama dengan 3 dan ada faktor A. Maka di sini kita lihat K kali A, maka C-nya adalah 3A. Arahnya sama-sama ke kanan, tapi dia panjangnya 3 kalinya. Nah, 1, 2, 3, maka C adalah 3A. Jika K-nya adalah min 2, maka di sini arahnya kalau dia ke kanan, dia arahnya harusnya ke kiri. Nah, di sini arahnya ke kiri nih. Min 2A, panjangnya 2. 2 dari A. Tapi arahnya ke kiri karena dia negatif. Sifat-sifatnya. Kalau K dikali vektor yang negatif sama saja dengan negatif KA. Kalau K dikalikan suatu skalar yang sudah dikalikan dengan vektor, maka bisa KMA atau MKA. Kalian boleh kalikan K dulu dengan vektornya atau boleh kalikan M dulu dengan vektornya, sama saja. Kalau ada penjumlahan atau pengurangan skalar dikalikan dengan vektor, kalian bisa jabarkan KA ditambah atau dikurangi dengan MA. Jika di sini suatu skalar dikalikan penjumlahan atau pengurangan vektor, maka kita bisa kalikan ke dalam.
Nah, seperti ini untuk perkalian vektor dengan skalar. Selanjutnya adalah penjumlahan vektor. Satu metode segitiga. Kita punya vektor A ke arah kanan, vektor B ke atas, maka kalau segitiga kita satukan ujung dengan pangkalnya. A ke B di sini. Nah, dari sini pangkal A ke ujung B di sini namanya penjumlahannya. Ini namanya metode segitiga. Jadi kalau diberikan dua vektor, kalian satukan ujung dengan pangkalnya, maka hasil penjumlahannya adalah dari pangkal yang pertama ke ujung yang kedua. Bisa juga dengan metode jajar genjang. Di sini sama-sama vektor A sama B, tapi bedanya di sini pangkalnya yang kalian satukan. Pangkalnya yang kalian satukan. Kemudian di sini tarik garis yang sejajar dengan A, tarik garisnya yang sejajar dengan B. Penjumlahannya adalah dari pangkal ke ujung sini. Ini penjumlahan AB. Atau dalam bentuk vektor dua huruf, kalian cek AB plus BC. Misalkan AB plus BC. Hasilnya adalah AC. Di sini sama-sama B ya, kita coret. Hasilnya adalah AC. Ini penjumlahan vektor. Saya ulangi lagi, di sini AB plus BC, dia sama-sama ada B-nya. Ada B-nya di sini, dia dihapus. Hasilnya adalah AC. Ada lagi metode penjumlahan vektor dengan poligon atau segi banyak. Ini kalau vektornya lebih dari 2. Ada A, B, C, D. Hampir sama dengan segitiga, hanya kalau segitiga kan 2. Kalau di sini kan ada banyak. Ada 4 di sini, kita satukan ujung dengan pangkal, kemudian hasil jumlahannya adalah pangkal pertama dengan ujung yang terakhir. Nah, seperti ini. Ini poligon. Atau jika dituliskan dalam vektor 2 huruf seperti ini. Kita lihat di sini, kita harus susun ujungnya dengan pangkal. Ujung dengan pangkal, ujung dengan pangkal. Maka hasilnya adalah pangkal pertama dengan ujung yang terakhir, AE. Bisa dipahami ya untuk penjumlahan vektor. Ada sifat-sifat penjumlahan di sini, ada 4 sifat. Vektor A ditambah vektor B bisa kalian ubah jadi B ditambah A. Atau jika ada 3 vektor di sini, kalian bisa jumlahkan dulu A dengan B, baru dijumlah dengan C, atau kalian bisa jumlah dulu B dengan C, baru dijumlahkan dengan A. Ada yang namanya vektor 0 ya tadi. Vektor A ditambah vektor 0 hasilnya A. Kalau A dikurangi negatif A atau dikurangi dirinya sendiri, hasilnya adalah vektor 0. Kalau penjumlahan paham, tentu selisih paham. Di sini kalau selisih vektor adalah kebalikan dari penjumlahannya, kita cek untuk metode jajar genjang di pembahasan tadi. Kalau A plus B, maka di sini B-nya ke sana. Kalau A dikurangi B contohnya, maka B-nya tinggal dibalik arah. B-nya dibalik arah ke bawah. Maka pangkal ke ujungnya di sini. A dikurangi B. A dikurangi B. Ini untuk pengurangan atau dalam penulisan. Coba kalian pahami. Di sini AB dikurangi AC yang sama-sama adalah pangkalnya. Maka kita tulis ujungnya. Ujungnya kebalik ya. CB. Jangan sampai BC nulisnya, tapi CB. CB. Seperti itu. Ini untuk selisih vektor. Atau di sini kita cek apakah benar rumus yang penulisan ini, kita cek dalam operasi penjumlahan. AB dikurangi AC, AC-nya kita ubah. AC itu bisa ditulis minus CA. Maka minus kali minus plus CA. Nah, di sini kita bisa ubah dengan distributif. Ujung dengan pangkal, CA plus AB. Nah, di sini A sama-sama A, maka hasilnya adalah CB. Nah, dia sama ya. Di
Sini dalam penjumlahan tadi dia hilang, maka CB. Nah, ini sama. Ini sudah dibuktikan sama. Maka kalau tadi penjumlahan, di sini tinggal ditulis CB. Kalau pengurangan, ingat yang belakang dulu yang ditulis, baru yang depan. AB dikurangi AC adalah CB. Bisa dipahami ya untuk pengurangan atau selisih. Jika ada yang masih bingung, silahkan ditanyakan. Kita masuk ke contoh soal. Kalian diminta menentukan hasil penjumlahan vektor berikut. Nah, kita cek apakah ada yang ujung bertemu pangkal. PQ di sini langsung B. Oh, ini ada A dengan A di sini. Ujung ketemu pangkal. C, ujung ketemu pangkal. Nah, kita bisa jumlahkan, hasilnya adalah BR. Nah, di sini. Selanjutnya, apakah ada ujung ketemu pangkal? Oh, di sini ada ujung ketemu pangkal. Ada lagi ujung ketemu pangkal, maka kita ubah posisinya. QB di sini. Ujung ketemu pangkal, ujung ketemu pangkal. Hasilnya adalah PR. Bisa dipahami ya? Untuk pengurangan, di sini bentuk lain. Soal ini bisa kalian cek secara terbuka bentuk lain. AC dikurangi DE, kita ubah DE-nya. DE bisa diubah dalam bentuk minus DE. Maka di sini AC plus ED. Atau kita ubah AC-nya jadi minus CA. Maka minus dari CA plus DE. Bagaimana kalau kita ubah keduanya? Maka di sini minus CA dikurangi minus ED. Maka minus CA ditambah ED atau ED dikurangi CA. Ini adalah 3 bentuk lain dari AC dikurangi DE. Soal-soal seperti ini biasanya keluar di pilihan ganda. Kalian harus pahami konsep pengurangan atau selisih vektor. Selanjutnya, tentukan bentuk sederhana dari pengurangan dan penjumlahan vektor berikut. Sekali lagi kalian cek bentuk penjumlahan atau pengurangan. Kalau penjumlahan ujung ketemu pangkal, adakah yang ujung ketemu pangkal? Ada di sini. Ujung ketemu pangkal. Atau kalian bisa kurangi dulu NP sama NK, tidak masalah. Silahkan bebas, saya hanya berikan salah satu cara. Ada banyak cara mengerjakannya. Ujung ketemu pangkal, NP ditambah PS. Maka hasilnya adalah NS dikurangi NK dikurangi PS. Nah, di sini pengurangan N sama N. N sama N di sini. Maka hasilnya adalah KS. KS dikurangi VS. Di sini kita cek dia tidak bertemu pangkal dengan pangkal, ujung dengan pangkal juga tidak bertemu, maka kita ubah jadi SV. Maka KS ditambah SV hasilnya adalah KV. Atau kalian bisa ubah dari sini. Ini kan hasilnya KS dikurangi VS. Nah, kalian cek. Di sini sama-sama S. Hasilnya adalah KV. Apa bedanya dengan yang tadi? Kalian pahami. Kalau konsep pengurangan. Kalau di sini ada K, S dikurangi KV contohnya. Maka hasilnya bukan SV ya, tapi di sini hasilnya adalah VS. Nah, di sini. Hasilnya adalah VS. Kalian bisa pahami. Yang sama adalah yang sebelah sini. Ini yang sama ini. Hasilnya adalah VS. Tapi kalau yang belakangnya yang sama, hasilnya adalah KV. Bisa dipahami ya untuk konsep selisih? Silahkan dipahami dengan baik untuk konsep selisih dan konsep penjumlahan. Di sini ada bentuk tipe lain.
Ada faktor P isinya 2 faktor 2A min 3B. Ada faktor Q isinya A plus B. Yang diminta adalah P min 3Q dikurangi 2 kali 2P min Q. Kita bicarakannya faktor ya, karena ada simbol faktor di situ. Maka kita sederhanakan dulu pertanyaannya. Jadi dia sebenarnya menanyakan minus 3P dikurangi Q. Baru kita masukkan P-nya dan Q-nya. Kita operasikan, hasilnya adalah 7A ditambah 8B. Minus 7A ditambah 8B. Dalam faktor. Bisa dipahami ya untuk yang contoh 4. Selanjutnya secara geometris. Meskipun secara geometris nanti kita akan bahas lebih lanjut, di sini kita pahami dulu. Ada suatu jajar genjang ABCD, pusatnya di O. Dan di sini ditulis faktor BD dan AO dalam bentuk faktor A sama BD. A sama B. Kalian diminta mencari faktor BD sama AO, tapi dalam bentuk faktor A sama faktor B. Faktor A-nya di sini adalah AB. Ingat AB. Faktor B-nya adalah AD. Maka untuk mencari BD, maka dari B ke C, lanjut C ke D. Atau dengan cara lain kalian bisa lakukan BA, AD. Hasilnya adalah BD. Di sini saya tulis BC ditambah CD. BC di sini sama dengan faktor AD. Sementara CD minus AB. Dia sama ya, sejajar. Tapi di sini AB, di sini kan CD. Dia ke bawah, kita mintanya ke atas, maka di sini dikasih minus. Nah, AD dikurangi AB. AD-nya adalah B, minus AB-nya adalah minus A. Maka di sini BD adalah B minus A. AO adalah setengah dari AC. AO adalah setengah dari AC. Kalau kita mencari AC bagaimana? AC adalah AB ditambah BC. AB-nya adalah A, BC-nya adalah B. Maka AO adalah setengah A plus B. Bisa dipahami ya? Kelima contoh soalnya. Jika ada yang sudah paham tapi belum yakin, silahkan ulang lagi videonya. Kalian bisa mencatat rangkuman materi yang saya berikan hari ini di buku kalian. Kalau ada perlu rincian lebih banyak, silahkan buka bukunya. Silahkan buka buku yang dari perpus, di situ ada lebih rinci di situ. Di sini saya berikan rangkumannya, silahkan ditulis agar kalian lebih memahaminya. Bagi yang sudah paham, silahkan kerjakan latihan soal ini. Latihan soal ini hampir sama seperti contoh, hanya beda di angka kalau dalam matematika. Cara pengerjaannya sama.